Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, hanya dengan satu kalimat, pintu hidupmu yang selama ini terasa terkunci, pelan-pelan mulai terbuka. Bukan karena dunia berubah, tapi karena hatimu akhirnya menemukan kunci yang selama ini hilang. Kita semua pernah berada di titik itu. Lelah berusaha tetapi tak juga lega, berdoa tetapi tak juga tenang, berjuang tetapi seakan tak pernah cukup. Namun malam ini, dalam detik ini, ada sesuatu yang ingin mendekat kepadamu. Sebuah pesan lembut yang sudah lama menunggumu untuk berhenti sejenak dan mendengarnya. Dengarkan baik-baik, karena bisa jadi inilah momen ketika hidupmu mulai berubah tanpa harus menunggu besok. Bab 1. Bisikan yang membuka pintu langit. Di suatu titik perjalanan batin, manusia sering merasa bahwa hidupnya berjalan seperti menentang angin. Usaha yang keras tidak selalu membuahkan hasil, doa yang panjang kadang terasa menggantung di udara, dan hati yang ingin tenang justru semakin berisik oleh kekhawatiran. Namun di balik semua kegelisahan itu, ada satu bisikan lembut yang sering terlewatkan. Sebuah panggilan halus yang mengajak manusia kembali kepada pusat ketenangan. Bisikan ini tidak datang dengan suara yang keras, melainkan dengan kehadiran yang menenangkan, seperti gerimis yang jatuh perlahan pada tanah yang retak. Ia mengajarkan bahwa sebelum pintu-pintu rezeki terbuka, hati harus terlebih dahulu mendengar. Rahasia ini bukan berupa petunjuk rumit atau ajaran yang sulit dipahami. Ia justru sangat sederhana, namun manusia sering tak menyadarinya karena terlalu fokus mengejar hasil lahiriah. Ketika batin dipenuhi ambisi, rasa takut, dan keinginan yang tak pernah selesai, suara kecil itu tertutup oleh kebisingan ego. Padahal di balik keributan itulah terdapat jalan menuju ke lapangan. Jalan yang tidak terlihat mata, tetapi dapat dirasakan oleh jiwa yang siap menerima. Jalan yang mengingatkan bahwa ada kekuatan yang lebih lembut dan lebih halus daripada segala daya upaya manusia. Dalam kesunyian hati, seseorang akan menemukan bahwa rezeki bukan hanya tentang apa yang bisa digenggam, tetapi tentang apa yang mampu dirasakan. Ada ketenangan tertentu yang hanya datang ketika manusia berhenti bertanya, kapan, dan mulai memahami kenapa. Saat seseorang menyadari bahwa setiap hal yang datang memiliki maksud, maka kekhawatiran berubah menjadi penerimaan. Penerimaan inilah yang menjadi magnet bagi keberkahan. Sebab Tuhan tidak menurunkan rezeki pada hati yang gelisah, melainkan pada hati yang lapang, yang tahu bahwa apapun yang terjadi selalu dalam pengawasan yang maha tepat. Bisikan yang membuka pintu langit bukanlah kalimat ajaib, tetapi perubahan rasa. Perubahan cara seseorang memandang takdirnya, memandang dirinya, dan memandang Tuhannya. Ketika hati mulai melembut, ia menjadi seperti tanah subur yang siap ditanami benih keberkahan. Dalam kelembutan itu, muncul cahaya pengertian bahwa tidak ada satu pun kejadian dalam hidup yang tanpa hikmah. Dan pada saat seseorang berhenti mengatur takdir, lalu mulai membiarkan takdir menuntunnya, pintu yang selama ini tertutup mulai menunjukkan celah cahaya. Dan pada akhirnya, manusia akan menyadari bahwa yang selama ini dicari bukanlah rezeki yang berlimpah, tetapi ketenangan yang mendalam. Ketika hati mencapai ketenangan itu, dunia pun berubah perlahan. Yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan, dan yang jauh terasa mendekat. Bukan karena dunia berbeda, tetapi karena hati telah menemukan frekuensi yang selaras dengan kehadiran ilahi. Inilah bisikan yang membuka pintu langit. Undangan halus untuk kembali percaya, kembali menyerahkan diri, dan kembali memahami bahwa keberkahan selalu dimulai dari hati yang berserah dengan sepenuh kesadaran. Bab 2. Panggilan sunyi yang mengetuk pintu jiwa. Di balik segala hiruk-pikuk kehidupan, ada panggilan sunyi yang sering tidak terdengar karena manusia terlalu sibuk meraih apa yang tampak. Panggilan ini bukan suara, bukan tanda, dan bukan pula kejadian besar yang mengguncang hidup. Ia hadir dalam bentuk rasa, sebuah dorongan halus yang mengingatkan bahwa ada sesuatu yang kurang dalam diri, meski semua terlihat lengkap. Panggilan ini terasa seperti desir angin yang menyentuh jiwa dari arah yang tidak diketahui, mengajak manusia berhenti sejenak dan bertanya, dari mana datangnya semua keresahan ini, padahal semua sudah diusahakan? Panggilan sunyi itu muncul ketika hati mulai letih,
karena terlalu lama memikul beban yang bukan miliknya. Rasa ingin mengatur segalanya tanpa memberi ruang bagi ketentuan Allah membuat jiwa tegang, kaku, dan mudah goyah. Disinilah panggilan itu hadir sebagai pengingat lembut bahwa ada cara untuk hidup tanpa terus merasa dikejar. Ia mengajak manusia untuk tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja dengan kesadaran bahwa dirinya tidak sendirian di dunia yang luas ini dan tidak perlu memikul semua beban sendiri. Sebagian manusia baru mendengarnya ketika mereka berada di titik terendah, ketika semua pintu seakan tertutup, dan ketika langkah terasa berat meski telah dicoba berulang kali. Namun sesungguhnya, panggilan ini selalu ada sejak awal. Hanya saja hati yang terlalu penuh oleh ambisi kadang tidak sempat mengosongkan ruang untuk mendengarnya. Dan ketika manusia mau sedikit menundukkan egonya, barulah suara halus itu menjadi jelas. Bahwa yang selama ini dicari bukan hanya hasil, tetapi tempat kembali bagi hati yang lelah. Panggilan ini juga mengandung hikmah besar, karena ia sebenarnya adalah undangan untuk kembali kepada keseimbangan antara usaha dan pasrah. Banyak orang menafsirkan pasrah sebagai menyerah, padahal pasrah adalah seni tertinggi dalam berjalan. Ia bukan berhenti berusaha, melainkan berhenti menggenggam hasil dengan cemas. Ketika seseorang menyadari bahwa tugasnya hanya berupaya dan menyerahkan sisanya pada Yang Maha Mengatur, maka dada mulai terasa lapang, pikiran menjadi lebih jernih, dan langkah menjadi ringan. Dan pada akhirnya, panggilan sunyi ini sesungguhnya ingin mengantar manusia menuju keadaan di mana ia tidak lagi menggantungkan hidup pada apa yang terlihat, tetapi pada keyakinan yang tumbuh dari dalam. Keyakinan bahwa ada tangan lembut yang selalu menuntun, bahkan ketika jalan di depan masih gelap. Ketika hati menjawab panggilan ini, seluruh hidup berubah perlahan. Bukan karena dunia lebih mudah, tetapi karena jiwa mulai memahami arah yang benar. Disitulah pintu-pintu rezeki batin terbuka sebelum rezeki lahir menyusul dengan sendirinya. Bab 3. Kalimat yang menggetarkan takdir. Ada satu kalimat yang sejak berabad-abad lalu menjadi pegangan para pejalan ruhani. Sebuah kalimat yang tidak hanya mengajarkan tentang keyakinan, tetapi tentang penyandaran total kepada Yang Maha Mengatur. Kalimat itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Sederhana, namun bagi hati yang benar-benar menghayatinya, kalimat ini bekerja seperti cahaya yang menembus kegelapan paling pekat. Di dalamnya tersimpan makna bahwa manusia tidak pernah berjalan sendirian, bahwa ada penolong yang tidak pernah tertidur, dan ada pemelihara yang tidak pernah salah dalam mengatur apapun. Kalimat ini bukan hanya doa, tetapi pernyataan sikap batin yang bergetar menuju ketenangan. Ketika seseorang mengucapkannya dengan kesadaran penuh, bukan sekadar lantunan di bibir, maka ia seakan memindahkan bebannya dari pundak yang kecil menuju kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih bijaksana. Di saat itulah hati mulai merasakan keteduhan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Segala kecemasan tentang masa depan perlahan melebur, karena ia menyadari bahwa apapun yang terjadi, ada hikmah yang lebih luas dari sekadar angka dan rencana. Kalimat ini mengajarkan bahwa yang menentukan hasil bukan hanya usaha, tetapi izin dari Tuhan yang Maha Mengetahui. Dan yang menakjubkan, ketika kalimat ini hidup di dalam hati, seseorang tidak lagi memandang rezeki sebagai sesuatu yang harus diperebutkan dengan ketakutan. Ia melihat rezeki sebagai titipan, sebagai jalan, sebagai peran dari skenario ilahi yang sudah disiapkan dengan presisi. Orang yang menghidupkan kalimat ini akan merasa bahwa apa yang datang adalah yang terbaik untuk waktunya, dan apa yang tidak datang pun adalah bentuk penjagaan. Ia berhenti menganggap keterlambatan sebagai kegagalan dan mulai melihatnya sebagai perlindungan. Kalimat ini juga membawa manusia pada pemahaman mendalam tentang tawakal yang sesungguhnya. Tawakal bukan berarti menyerah tanpa ikhtiar, bukan pula berdiam tanpa usaha. Tawakal adalah keseimbangan tertinggi antara gerak dan tenang. Bergerak sepenuh kemampuan, namun hati tetap senyap dan percaya bahwa Allah lah yang menyempurnakan hasilnya. Dengan kalimat ini, manusia belajar meletakkan keinginan di tempat yang tepat dan melepaskan kepemilikan terhadap hal-hal yang memang bukan untuknya. Jiwa yang tawakal menjadi lebih fokus, lebih peka,
dan lebih lapang menerima apapun yang dihadirkan kehidupan. Pada akhirnya, hasbunallah wa ni'mal wakil bukan hanya kalimat spiritual, tetapi sebuah jembatan menuju ketenangan terdalam. Ia menuntun manusia untuk melihat bahwa segala hal, baik yang ia sukai maupun yang ia hindari, semuanya berada dalam pengawasan yang tidak pernah salah. Ketika kalimat ini menjadi napas dalam setiap keputusan, setiap langkah terasa lebih ringan, setiap ujian terlihat lebih jelas hikmahnya, dan setiap rezeki yang datang, sekecil apapun, dirasakan sebagai karunia yang tidak ternilai. Inilah kalimat yang bisa mengubah takdir seseorang, bukan karena kata-katanya, tetapi karena perubahan batin yang ia lahirkan dalam diri mereka yang menghayatinya. Bab 4. Ketika hati belajar melepaskan beban yang tidak perlu. Dalam perjalanan hidup, manusia sering memikul beban yang sebenarnya tidak pernah diminta oleh Tuhan. Beban berupa kekhawatiran yang berlebihan, bayangan masa depan yang belum terjadi, dan rasa takut kehilangan sesuatu yang bahkan bukan miliknya sepenuhnya. Semua beban itu mengeras menjadi simpul di dalam dada, membuat hidup terasa berat meski langkah tampak biasa. Bab ini mengajak kita untuk menyadari satu hal penting. Sebagian besar beban lahir dari cara kita memandang, bukan dari kenyataan itu sendiri. Dan hanya ketika pandangan berubah, barulah jiwa menemukan ruang untuk bernafas kembali. Hati yang terbiasa menggenggam terlalu erat akan sulit merasa damai. Ia akan terus meminta, terus menuntut, terus berharap dunia menuruti keinginannya. Padahal dunia tidak pernah bisa menjamin apapun selain perubahan. Melepaskan bukan berarti mengabaikan, tetapi menyadari bahwa tidak ada satupun hal yang benar-benar dapat dikendalikan selain niat dan usaha. Ketika hati mulai belajar bahwa yang menggenggam hasil bukanlah tugas manusia, maka beban itu perlahan runtuh. Yang tersisa hanyalah rasa tenang, seperti seseorang yang baru saja meletakkan tas berat yang tidak pernah ia sadari selama ini. Ada saat-saat di mana manusia merasa bahwa dirinya sedang berjalan dalam kabut yang tebal, tidak tahu arah, tidak tahu mana jalan keluar, hanya bergerak dengan harapan yang samar. Namun sesungguhnya, kabut itu bukan tanda salah arah. Itu tanda bahwa manusia diminta untuk memperlambat langkah, melihat dengan mata hati, bukan hanya dengan mata kepala. Ketika seseorang berhenti melawan kabut dan mulai menerimanya, maka cahaya kecil mulai terlihat di kejauhan. Cahaya ini tidak selalu memberi jawaban, tetapi cukup untuk menggerakkan satu langkah ke depan. Dan seringkali, satu langkah itulah yang membuka jalan bagi langkah berikutnya. Melepaskan beban bukan berarti berhenti berusaha, tetapi berhenti mengikat diri pada apa yang tidak bisa dijaga selamanya. Banyak yang tidak menyadari bahwa menerima takdir bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan batin. Sebab hanya hati yang kuat yang mampu berkata, "Aku telah mengerahkan semuanya, sisanya aku serahkan kepadamu." Kalimat itu membawa kekuatan yang tidak terlihat, kekuatan yang membuat seseorang mampu melangkah lebih ringan, lebih fokus, dan lebih selaras dengan kehendak Tuhan. Di saat seperti inilah, rezeki datang bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai kelanjutan dari ketenangan batin. Dan ketika hati benar-benar melepaskan, sesuatu yang indah terjadi. Apa yang dulu dikejar dengan penuh cemas justru datang dengan sendirinya. Rezeki menjadi lebih mudah, hubungan menjadi lebih damai, dan keputusan hidup menjadi lebih jernih. Semua terjadi bukan karena dunia berubah, tetapi karena manusia akhirnya menemukan sikap yang benar dalam menghadapinya. Disinilah letak rahasia besar itu, bahwa keikhlasan adalah pintu pertama dari segala kelapangan. Ketika beban yang tidak perlu dilepaskan, ruang dalam hati terbuka untuk menerima kebaikan yang selama ini tertahan oleh kegelisahan sendiri. Bab 5. Saat jiwa mengenal arti bersandar sepenuhnya. Ada momen dalam hidup ketika manusia akhirnya menyadari bahwa kekuatan dirinya memiliki batas, dan batas itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru pada batas itulah seseorang mulai mengenal arti bersandar sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Ketika seluruh upaya sudah dicoba, seluruh jalan rasanya buntu, dan hati mulai melemah, disitulah ruang tawakal terbuka. Bukan sebagai bentuk keputusasaan, melainkan sebagai pintu menuju kedewasaan rohani.
Pada titik itu, seseorang mulai memahami bahwa dirinya tidak diciptakan untuk mengatur segalanya, tetapi untuk berjalan sesuai kehendak yang lebih tinggi. Dan justru dalam bersandar itulah kekuatan baru muncul, kekuatan yang datang dari keyakinan, bukan dari otot atau kecerdasan. Dalam dunia makrifat, tawakal bukan sekadar kata, tetapi keadaan batin. Keadaan di mana seseorang tetap berusaha dengan sepenuh hati, namun tidak menaruh seluruh ketenangannya pada hasil. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi meletakkan hatinya di hadapan Tuhan. Ia merencanakan masa depan, tetapi tidak panik jika takdir membawanya ke arah yang berbeda. Orang yang mampu bersandar seperti ini akan merasakan keteduhan yang tidak dimengerti oleh mereka yang masih menggenggam dunia dengan kecemasan. Tentu, usaha tetap wajib, tetapi usaha yang tidak dibarengi ketenangan hanya akan melahirkan kelelahan, bukan keberkahan. Saat jiwa mulai mengenal arti bersandar, ia berhenti menghitung-hitung kemungkinan dan mulai menerima kenyataan. Ia berhenti menuntut kehidupan agar berjalan sesuai keinginannya dan mulai menata dirinya agar selaras dengan takdir ilahi. Ia belajar bahwa apa yang tampak sebagai kegagalan bisa jadi adalah bentuk penjagaan, dan apa yang tampak menyakitkan seringkali adalah proses pemurnian. Jiwa yang seperti ini tidak mudah goyah. Ketika badai datang, ia tetap berdiri dengan tenang, bukan karena anginnya melemah, tetapi karena akarnya telah tertanam dalam. Akar itu adalah keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang berusaha dan berserah. Banyak orang berpikir bahwa tawakal adalah sikap pasif, padahal tawakal justru melahirkan keberanian. Keberanian untuk melangkah tanpa harus melihat ujung jalan. Keberanian untuk mencoba tanpa takut gagal, karena ia tahu bahwa gagal bukan akhir, tetapi bentuk pelajaran. Keberanian untuk mengatakan, "Aku serahkan urusanku kepadamu," sembari tetap mengerjakan apa yang harus dilakukan. Sikap ini menjadikan seseorang lebih fokus, lebih jernih, dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan pada akhirnya, keputusan yang lahir dari ketenangan biasanya lebih tepat daripada keputusan yang lahir dari kecemasan. Ketika seseorang benar-benar bersandar kepada Allah, ia akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ketentraman yang turun tanpa sebab lahiriah, kelapangan yang datang tanpa alasan duniawi, dan rezeki yang mengalir dari arah yang tidak pernah ia duga. Semua ini terjadi bukan karena keajaiban instan, tetapi karena jiwa yang tenang membuka pintu-pintu keberkahan. Jiwa yang bersandar sepenuhnya tidak lagi mengejar rezeki dengan ketakutan, tetapi menarik rezeki dengan keyakinan. Dan di saat itulah seseorang memahami bahwa bersandar bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan tertinggi yang dimiliki manusia sebagai hamba. Bab 6. Cahaya kejernihan yang mengubah cara kita memandang rezeki. Ada masa ketika manusia berpikir bahwa rezeki adalah sesuatu yang harus dikejar sekuat tenaga, seolah dunia ini adalah arena perlombaan tanpa akhir. Namun semakin dalam seseorang berjalan ke dalam batinnya, semakin ia menyadari bahwa rezeki tidak hanya berada di tangan, tetapi juga di cara pandang. Banyak orang yang sudah memiliki segalanya, namun tetap merasa kekurangan. Ada pula yang hidup sederhana, namun hatinya penuh rasa cukup. Dari sini kita memahami bahwa rezeki bukan sekadar apa yang masuk ke kehidupan, tetapi apa yang dapat dinikmati oleh jiwa. Dan untuk bisa menikmati dengan jernih, seseorang harus menemukan cahaya pemahaman bahwa Tuhan selalu memberi, hanya saja manusia sering tidak melihatnya. Cahaya kejernihan muncul ketika seseorang berhenti membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Sebab setiap jiwa membawa skripnya masing-masing dengan waktu yang berbeda, pelajaran yang berbeda, dan takdir yang tidak pernah sama. Hanya ketika hati berhenti memusatkan perhatian pada apa yang belum dimiliki, barulah ia mampu melihat limpahan kebaikan yang sudah ada di hadapannya. Orang yang matanya ditutupi oleh hasrat tidak akan mampu melihat nikmat, meskipun nikmat itu memenuhi hidupnya setiap hari. Tetapi orang yang hatinya jernih, melihat kebaikan sekecil apapun sebagai ketukan lembut dari Tuhan yang mengingatkannya untuk bersyukur. Kejernihan hati juga mengajarkan bahwa rezeki sering datang dalam bentuk yang tidak kita duga, dalam bentuk kesehatan yang membuat kita mampu bergerak, dalam bentuk keluarga yang menjaga kita dari keterasingan,
dalam bentuk peluang kecil yang membuka jalan besar, atau bahkan dalam bentuk kegagalan yang mengalihkan kita dari jalan yang salah. Tidak semua rezeki terlihat indah pada awalnya, tetapi setiap rezeki membawa hikmah yang tepat untuk waktu tertentu. Karena itulah semakin jernih hati seseorang, semakin ia melihat kehadiran Tuhan dalam setiap detail kecil kehidupan yang sering luput dari perhatian. Ketika seseorang melihat rezeki dengan mata yang jernih, ia juga berhenti memaksakan kehendak pada hal-hal yang bukan bagiannya. Ia tidak lagi kecewa ketika sesuatu tidak terjadi, karena ia tahu bahwa apa yang bukan rezekinya tidak akan pernah menjadi miliknya, sedekat apapun ia berusaha meraihnya. Sebaliknya, apa yang ditakdirkan untuknya akan datang, bahkan melalui jalan yang ia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Cara pandang seperti ini melahirkan ketenangan yang luar biasa. Tenang dalam bekerja, tenang dalam menunggu, dan tenang dalam menerima. Dan ketika kejernihan telah mengisi ruang hati, seseorang akan menyadari rahasia besar yang selama ini tersembunyi, bahwa rezeki tidak ditentukan oleh kecemasan, tetapi oleh keberkahan. Rezeki tidak datang karena gelisah mengejar, tetapi karena jiwa telah siap menerimanya. Jiwa yang jernih menarik kebaikan, seperti air jernih yang memantulkan cahaya. Di saat itulah hidup mulai terasa lebih ringan, lebih lapang, dan lebih bermakna. Sebab orang yang jernih hatinya bukan hanya menerima rezeki, tetapi menyadari bahwa rezeki itu sendiri adalah cara Tuhan menunjukkan cintanya. Bab 7. Ketundukan yang melahirkan kekuatan batin. Ada saat dalam perjalanan ruhani, ketika manusia mulai menyadari bahwa ketundukan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan terdalam yang dimiliki seorang hamba. Ketika seseorang menundukkan egonya di hadapan Tuhan, ia sebenarnya sedang meninggikan jiwanya. Dalam ketundukan itu, ia berhenti berperang dengan hidup, berhenti melawan alur takdir, dan berhenti mempertanyakan mengapa segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya. Justru saat ia tunduk, pintu-pintu kekuatan terbuka perlahan. Dari ketundukan lahir keberanian untuk menghadapi hari, kesabaran untuk menjalani proses, dan kejernihan untuk melihat tanda-tanda Tuhan yang sebelumnya tersembunyi di balik ambisi dan keinginan. Ketundukan sejati tidak terlihat dari sikap lahiriah, melainkan dari cara seseorang menerima ketentuan tanpa menggerutu. Ia tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi hatinya tidak diikat oleh hasil. Ia tetap menaruh cita-cita, tetapi tidak merelakan ketenangannya hancur ketika cita-cita itu tertunda. Orang seperti ini lebih tenang, lebih kuat, dan lebih tahan menghadapi gelombang kehidupan. Sebab ia tahu bahwa apapun yang terjadi bukan kebetulan, tetapi bagian dari pengasuhan Tuhan yang maha halus dalam mendidik hambanya. Dalam ketundukan, manusia juga belajar mengenal dirinya secara lebih jujur. Ia menyadari bahwa ada batas-batas kemampuan yang tidak bisa ia lampaui tanpa pertolongan ilahi. Ia belajar bahwa sebanyak apapun ia berusaha, hanya Tuhan yang mampu menjadikan setiap usaha itu berbuah. Kesadaran ini tidak melemahkan, tetapi justru memperkuat. Sebab ketika seseorang merasa dirinya tidak sendirian, ia melangkah dengan keyakinan yang lebih mantap. Ia tahu bahwa ada tangan yang tidak terlihat yang membimbing setiap langkahnya, menjaga setiap niat baiknya, dan melapangkan jalan yang tepat untuknya. Ketundukan juga memurnikan hati dari keinginan-keinginan yang menyesakan. Ia membersihkan ruang batin dari prasangka buruk, dari kekecewaan yang mengendap, dan dari rasa iri yang membutakan. Orang yang tunduk hanya kepada Tuhan tidak akan tunduk kepada rasa takut. Ia tidak mengukur harga dirinya dari penilaian manusia dan tidak mengukur kebahagiaannya dari pencapaian duniawi semata. Hatinya merdeka, pikirannya lapang, dan jiwanya kuat menghadapi apapun yang datang. Inilah kekuatan batin yang tidak bisa dibeli atau diajarkan melalui kata-kata, kekuatan yang tumbuh dari hubungan langsung antara hamba dan Tuhannya. Dan ketika ketundukan telah mencapai kedalaman tertentu, manusia akan merasakan perubahan yang begitu halus namun nyata. Ia mulai merasakan bahwa segala sesuatu di dunia ini bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan. Ia tidak lagi memaksa apapun terjadi lebih cepat dan tidak memaksa apapun bertahan ketika waktunya telah selesai. Hatinya menjadi peka melihat tanda dan jiwanya menjadi tenang menerima takdir.
Dari sinilah rezeki batin dan lahir mulai berdatangan. Bukan karena ia mengejar dengan keras, tetapi karena ia hidup dalam alur yang selaras dengan kehendak Sang Pencipta. Ketundukan melahirkan kekuatan, dan kekuatan itu mengantarkan seseorang pada hidup yang lebih lapang dan lebih bermakna. Bab 8. Ketika syukur menjadi kunci membuka pintu keajaiban. Ada titik dalam kehidupan ketika seseorang akhirnya memahami bahwa syukur bukan sekadar ucapan, tetapi keadaan jiwa yang mampu mengubah arah hidup. Syukur adalah cahaya yang mengaliri ruang hati, membuat apa yang sedikit terasa cukup dan apa yang cukup terasa berlimpah. Banyak orang menunggu datangnya nikmat besar untuk bersyukur, padahal syukur sejati justru lahir dari kemampuan melihat kebaikan kecil yang sering terabaikan. Sebab di dalam kebaikan kecil itulah Tuhan menyembunyikan kehadirannya. Seakan ingin melihat siapa di antara hambanya yang mampu melihat hikmah sebelum melihat hasil. Ketika hati mulai peka terhadap hal-hal sederhana, pintu-pintu keajaiban pun mulai terbuka perlahan. Syukur membuat seseorang berhenti menatap kekurangan dan mulai melihat kelimpahan yang sudah lama ada di hadapannya. Ia tidak lagi terjebak dalam perbandingan, tidak lagi merasa bahwa hidupnya tertinggal jauh dari orang lain, dan tidak lagi menganggap rezekinya kecil hanya karena tidak tampak mencolok. Sebab hakikat rezeki tidak ditentukan oleh jumlahnya, tetapi oleh keberkahan yang menyertainya. Orang yang bersyukur mampu menikmati secangkir air sebagai hadiah, mampu merasakan nafas sebagai nikmat, dan mampu melihat tantangan sebagai latihan. Hatinya menjadi lembut, jiwanya menjadi tenang, dan hidupnya menjadi lebih bermakna. Dalam syukur terkandung energi ruhani yang luar biasa. Ia menarik kebaikan sebagaimana tanah subur menarik hujan. Semakin seseorang bersyukur, semakin lapang jalan hidupnya. Bukan karena kehidupannya tiba-tiba menjadi lebih mudah, tetapi karena perspektifnya berubah. Ia tidak lagi melihat kesulitan sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari perjalanan menuju kedewasaan jiwa. Ia tidak mengeluh karena tahu bahwa setiap langkah yang berat selalu membawa hadiah tersembunyi. Dengan syukur, seseorang mampu melihat ujian sebagai jembatan menuju peningkatan, bukan sebagai penghalang menuju kebahagiaan. Syukur juga menyingkapkan rahasia besar tentang cara Tuhan memberikan rezeki. Ada rezeki yang datang melalui usaha, ada yang datang melalui pertemuan, ada pula yang datang melalui kebetulan yang tidak pernah direncanakan. Namun ada satu bentuk rezeki yang paling lembut, rezeki yang datang melalui ketenangan batin. Ketika seseorang bersyukur, ia menciptakan ruang dalam dirinya untuk menerima lebih banyak kebaikan. Ruang itu adalah lapangan hati, tempat di mana kejernihan, ketentraman, dan kebahagiaan tumbuh tanpa harus menunggu keadaan luar menjadi sempurna. Orang yang bersyukur tidak menunggu dunia berubah, dialah yang berubah terlebih dahulu. Dan pada akhirnya, syukur mengubah seseorang bukan karena ia mendapat lebih banyak, tetapi karena ia menjadi lebih peka melihat apa yang selama ini telah dimiliki. Ia melihat campur tangan Tuhan dalam setiap peristiwa, merasakan kasih-Nya dalam setiap napas, dan menyadari bahwa hidup ini selalu diberi, bahkan sebelum diminta. Dari sinilah pintu-pintu keajaiban terbuka. Rezeki yang tidak terduga, kemudahan yang datang tiba-tiba, pertemuan yang membawa jalan baru, dan ketenangan yang selama ini dicari. Syukur menjadikan hidup lebih terang, karena jiwa yang bersyukur selalu mampu melihat cahaya, bahkan di tengah gelap sekalipun. Bab 9. Ketika doa menjadi nafas jiwa. Ada saat ketika seseorang mulai memahami bahwa doa bukan sekadar permintaan, melainkan percakapan yang paling intim antara hamba dan Tuhannya. Doa adalah napas jiwa, sebuah bisikan lembut yang keluar dari kedalaman hati saat kata-kata dunia tak lagi mampu mengungkapkan rasa. Dalam doa, seseorang tidak hanya menyampaikan harapan, tetapi juga menyerahkan segala kesedihan, keresahan, dan kerumitan hidup yang tak mampu ia tanggung sendiri. Doa menghadirkan ruang sunyi tempat hati kembali pulih, tempat jiwa membersihkan diri dari letih, dan tempat kita merasakan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ketika seseorang berdoa dengan penuh ketulusan, ada energi halus yang bergerak dari dalam dirinya.
Ia berbicara kepada Tuhan bukan karena ia tidak mengetahui, tetapi karena doa adalah bentuk pengakuan bahwa kita membutuhkan bimbingan dan kasih sayangnya. Dalam momen itu, doa menjadi jembatan yang menautkan hati manusia yang rapuh dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Bahkan sebelum doa selesai terucap, ketenangan sudah mulai turun, seolah Tuhan ingin menunjukkan bahwa jawaban dari doa seringkali bukan berupa hasil, melainkan kedamaian yang menyertai prosesnya. Doa juga mengajarkan bahwa rezeki tidak selalu datang melalui usaha semata, tetapi juga melalui hubungan ruhani yang tulus dengan Sang Pemberi. Ada rezeki yang turun bukan karena kita pantas, melainkan karena doa seseorang yang mencintai kita, atau karena kita menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Ketika doa menjadi rutinitas jiwa, kehidupan mulai berjalan dengan ritme yang lebih lembut. Kita melihat bahwa hal-hal yang sebelumnya terasa sulit menjadi lebih mudah, bukan karena dunia berubah, tetapi karena doa menguatkan hati, sehingga kita mampu melihat segala sesuatu dengan pandangan yang lebih luas dan lebih bijak. Di dalam doa, seseorang belajar untuk tidak memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Ia belajar merendah, belajar menerima, belajar memahami bahwa jawaban terbaik selalu datang pada waktu yang tepat. Ada doa yang dikabulkan seketika, ada yang ditunda untuk kebaikan yang lebih besar, dan ada yang digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Inilah misteri doa, bahwa ia bekerja dengan cara-cara yang seringkali berada di luar logika, namun selalu berada di dalam kasih-Nya. Doa bukan tentang memaksa semesta berubah, tetapi tentang mengubah cara kita menghadapi semesta. Dan pada akhirnya, doa menuntun seseorang menuju ketundukan yang penuh kelembutan. Ia menyadari bahwa setiap permintaan yang ia sampaikan bukan sekadar bentuk harapan, tetapi juga bentuk pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber segala solusi. Ketika doa telah menjadi bagian dari napas kehidupan, hati tidak lagi gelisah meski dunia berubah. Sebab yang menenangkan bukanlah jawaban doa, melainkan kedekatan dengan Tuhan yang tumbuh dari doa itu sendiri. Dari sinilah rezeki, ketenangan, dan keikhlasan mengalir deras, seperti sungai yang menemukan jalannya menuju lautan, tanpa pernah ragu pada arah yang ditentukan Sang Pencipta. Bab 10, saat satu kalimat itu menjadi jalan pulang. Ada momen dalam perjalanan batin ketika seseorang akhirnya menemukan satu kalimat yang seolah menjawab segala kerumitan hidupnya. Kalimat itu sederhana, namun mengguncang ruang paling dalam dari kesadaran. Cukuplah Allah bagiku. Ia bukan sekadar rangkaian kata. Ia adalah kunci yang membuka pintu keikhlasan, pintu ketenangan, dan pintu rezeki yang selama ini tertahan oleh kekhawatiran dan kecemasan manusia sendiri. Ketika seseorang mengucapkannya dengan sepenuh hati, ia seperti kembali ke rumah, tempat di mana segala ketakutan meleleh dan segala kegundahan luruh di hadapan keagungan Tuhan. Satu kalimat itu mampu mengubah cara seseorang memandang dirinya dan dunia di sekelilingnya. Ia menyadarkan bahwa manusia seringkali terjebak dalam usaha tanpa penyerahan dan berharap tanpa pasrah. Dengan kalimat itu, seseorang memahami bahwa rezeki bukanlah hasil dari kecemasan, tetapi pemberian dari Tuhan yang Maha Tahu kapan sesuatu layak diberikan. Ia mengajarkan bahwa ketenangan bukan didapat dari kontrol atas segala sesuatu, tetapi dari keyakinan bahwa tidak ada yang luput dari rencananya. Inilah kalimat yang membuat hati berhenti berlari dan mulai bersandar pada Yang Maha Mengurus. Ketika seseorang menjadikan kalimat itu sebagai pegangan hidup, perlahan pintu-pintu rezeki terbuka. Bukan karena manusia menjadi lebih kuat, tetapi karena ia berhenti menghalangi dirinya sendiri dengan rasa takut dan keraguan. Tuhan memberikan rezeki melalui kelapangan hati, kejernihan berpikir, dan keputusan yang tak lagi digerakkan oleh panik, melainkan oleh keyakinan. Dari keyakinan itu muncul keberanian untuk melangkah, untuk mencoba, untuk bangkit, dan untuk memulai kembali. Kalimat sederhana itu menjadi sumber energi ruhani yang membuat langkah terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih mengalir. Satu kalimat itu juga mengajarkan seseorang tentang makna keikhlasan yang sebenarnya. Ikhlas bukan berarti tidak merasakan apa-apa, melainkan membiarkan apapun yang terjadi menjadi bagian dari takdir yang dirangkai oleh Tuhan dengan penuh kasih.
Ikhlas membuat manusia berhenti mempertanyakan masa lalu yang tak dapat diulang dan berhenti mengkhawatirkan masa depan yang belum tentu tiba. Ia membawa seseorang untuk hadir lebih utuh pada detik ini, detik yang sesungguhnya paling nyata. Dengan ikhlas, seseorang melepaskan genggaman yang terlalu erat pada dunia dan membiarkan Tuhan menggenggam apa yang sebenarnya bukan miliknya. Dan pada akhirnya, satu kalimat itu mengembalikan seseorang kepada inti keberadaannya, bahwa tidak ada yang lebih menenangkan selain bergantung pada Tuhan. Semua ketakutan menjadi kecil, semua urusan dunia menjadi jelas, semua langkah menjadi ringan, dan semua rezeki mengalir tepat pada waktunya. Kalimat itu bukan hanya penutup dari perjalanan batin, tetapi juga pintu awal dari hidup yang lebih selaras dengan kehendak ilahi. Di sanalah seseorang menemukan jalan pulangnya. Jalan yang selama ini ia cari dalam kesibukan dunia, dan jalan yang hanya dapat ditemukan ketika ia berbisik dalam hatinya, "Cukuplah Allah bagiku." Dan jika setelah ini hatimu terasa lebih ringan, itu bukan kebetulan. Itu tandanya pintu yang kamu cari akhirnya mulai terbuka. Peganglah kalimat itu, dan biarkan hidupmu berjalan dengan lebih tenang, lebih ikhlas, dan lebih terang. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya, tetap jaga hatimu, karena di sanalah Tuhan paling sering berbicara.